Choi mendapatkan realita yang pahit. Ia direndahkan oleh Ibu Yeon karena hanya bekerja sebagai penjaga tos serba. Jang mendapatkan pukulan berat dari Yeon. Ia dituduh mencampuri hubungannya dengan Choi. Muncul jurus baru yang bernama Tai Chi. Jang menghabisi 3 cowok sekaligus. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis. Alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini agar lebih semangat membuat konten. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa kasih like dan share video ini ke teman kalian. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Cerita bermula dari tos serba. Terdapat 3 sosok wanita bertopeng diam-diam menghampiri Jang yang sedang membersihkan sampah. Satu pukulan keras mengenai Jang hingga ia jatuh pingsan. Ketika topengnya dibuka, ternyata mereka adalah 3 cewek yang dihajar oleh Jang pada saat di bar. Mereka memiliki dendam terhadap Jang karena kejadian tersebut. Salah satu dari temannya takut kalau nanti kejadian ini akan terekam CCTV. Mereka langsung kabur ketakutan. Choi baru saja dari rumah Yeon. Ia mengenali wajah dari 3 wanita tersebut. Beruntungnya, ia langsung mempunyai firasat buruk terhadap Jang yang sedang berada di tos serba. Ia pun langsung berlari ke sana. Benar saja, Choi melihat karyawannya sedang terbujur pingsan. Kemudian Choi melarikannya ke rumah sakit. Dokternya menyimpulkan kalau Jang sakit radang usus dan harus segera dioperasi. Di sisi lain, Choi takjub dengannya karena pukulan tadi tidak membuatnya sakit. Kemudian Choi menelpon ibunya untuk segera ke rumah sakit karena Jang akan segera dioperasi. Scene berpindah, Choi memanggil polisi untuk mengadakan investigasi. Mereka menemukan bukti pelaku tersebut, namun sayangnya 3 wanita tadi menggunakan topeng, sehingga bukti kurang konkret. Choi masih mengingat betapa mesranya Direktur Sung dengan Yeon pada malam itu, hingga terbawa mimpi. Jang yang sedang sakit, ia minta digendong oleh Choi karena ingin ke toilet. Kemudian mereka tertangkap basah oleh Yeon, hingga Yeon mengeluarkan pistol. Satu tembakan tepat mengenai jantungnya. Kemudian Yeon memanggil malaikat maut untuk menggendong Choi, hingga Choi terbangun dari mimpi buruknya. Choi yang merasa bersalah, ia ingin memberi penjelasan kepada Yeon. Karena Yeon masih marah, ia tak membalas pesan dari Choi. Choi bertukar shift dengan ibunya, lalu ia pergi untuk menemui Yeon. Diperlihatkan, Han sangat bahagia karena telah menyelesaikan komiknya yang berjudul High Rage episode 45. Saking senangnya, Han memainkan DR atau Dance Revolution dengan sangat mahir, sehingga ia mendapatkan rekor tertinggi. Saat Wang Bi dan satu temannya melihat rekor dansanya sudah dipecahkan, ia langsung bermain DR tersebut untuk mendapatkan rekor tertinggi. Han tiba di tos serba dan bergantian shift dengan ibunya Choi. Kemudian Wang Bi dan temannya berkunjung ke tos serba tersebut untuk menemui Jang. Awalnya Wang Bi bertujuan untuk mengagetkan Jang. Ternyata yang keluar adalah Han. Ia terkejut dan menjatuhkan kardus yang mengenai Wang Bi. Secara spontan kakinya Wang Bi melayang mengenai kepala Han sampai ia berdarah dan hidungnya patah. Karena mereka tak pernah akur, Wang Bi sambil marah menanyakan keberadaan Jang. Han yang sambil kesakitan, ia memberitahu kalau Jang sedang diopnam di rumah sakit. Wang Bi dan temannya langsung bergegas ke rumah sakit. Scene berpindah pada saat di rumah sakit, Wang Bi dan temannya khawatir dengan kesehatan Jang. Mereka sangat peduli terhadap Jang. Diperlihatkan Choi berdiri di depan perusahaan sambil menelpon Yeon berkali-kali. Beruntungnya, Yeon tak sengaja keluar dan bertemu Choi. Pada dasarnya, Choi yang ingin memberi penjelasan kepada Yeon, namun ia menolak karena ia sedang ada pertemuan. Kemudian ia naik mobil bersama Sung. Choi terlamun sambil meratapi nasib. Ia merasa bersalah kepada Yeon. Ia berjalan sambil membayangkan kejadian tadi. Tiba di RS Harapan, Choi menjenguk Jang yang sedang terbaring di kasur. Ia menyampaikan kepada Jang bahwa ia berharap Jang mengerti perasaannya. Ia menyuruhnya untuk berhenti bekerja di tos serba. Saat terbangun, ternyata yang berada di depannya adalah wanita parubaya. Susternya berkata kalau pasiennya sudah dipindahkan ke ruangan VIP. Terlihat Yeon sedang berada di atas kapal pesiar. Ia bersama Sung diundang ke acara pertunangan dari temannya. Choi berkunjung ke ruangan Jang. Ia turut bangga karena temannya ada yang kaya dan peduli terhadapnya. Kemudian ia ingin mengatakan kejadian tadi kepada Jang. Namun ia berubah pikiran dan akan diutarakan ketika usai dari rumah sakit.
Ia pun pamit pulang. Datang Jae-woo membawa bunga cantik bernama hibiscus. Ia memuji manajernya yang sangat dermawan karena menempatkannya di ruangan VIP. Kemudian Jae-woo menanyakan soal arti dari bunga tersebut. Karena Jang tidak tahu, ia asal jawab kalau bunga tersebut bermakna persahabatan. Jae-woo hanya tersenyum. Sejatinya, ia ingin berlama-lama menemani Jang. Karena ada rapat, ia pun pamit. Diperlihatkan ibunya Choi sedang berkunjung menemui Jang. Ibunya terkejut dengan cantiknya dari bunga hibiscus. Saat ia mencium bunga tersebut bersama Jang, ia merasakan bau tidak sedap dari rambutnya Jang. Kemudian ibunya bersedia membantu Jang untuk mencuci rambutnya. Bagaikan memandikan gadis kecil, Jang justru senang diperlakukan seperti itu. Jang merasa terharu karena sekian lama ia tidak pernah diperhatikan oleh sosok ibu. Bahkan ibunya Choi berkali-kali memuji kecantikannya Jang. Ibunya Choi bercerita bahwa sejak seumuran Jang, ia ditinggal pergi oleh sahabatnya. Sahabatnya tak memberi alasan kepergiannya. Bahkan ia juga tak meninggalkan sepucuk surat. Scene berpindah, Ibu Yeon mendapatkan data personalia dari Choi. Ia terkejut karena orang yang dipacari oleh Yeon ternyata bekerja di Toserba cabang milik ibunya Yeon. Kemudian Ibu Yeon berkunjung ke Toserba. Ia pura-pura membeli banyak makanan karena ingin melihat tampang dari Choi. Kebetulan yang sedang berjaga adalah ayahnya Choi. Lalu Ibu Yeon membeli barang dengan total $1.000 dan menyuruhnya untuk mengantar barang tersebut. Di sisi lain, Choi dan ayahnya senang karena keuntungannya berlipat ganda dari hari sebelumnya. Namun yang tidak diketahui oleh Choi bahwa pembeli tersebut adalah ibunya Yeon. Choi tiba di lokasi. Ia terkejut karena pembelinya adalah Ibu Yeon. Kemudian ia memberanikan diri untuk masuk ke rumahnya Yeon. Betapa megahnya rumah Yeon. Ia bertemu pembantu dan menyuruh Choi untuk membawa barang tersebut. Ternyata Ibu Yeon sedang menunggu kedatangan Choi. Saat Choi memperkenalkan diri, tak disangka Yeon datang sehabis pulang dari kantor. Ia terkejut karena ibunya sengaja mengundangnya untuk meremehkan Choi. Tak sampai di situ, ibunya merendahkan lagi dengan memberikan uang tips. Namun kali ini Choi lebih bijak dari sebelumnya. Ia sengaja mengambil uang tips tersebut dan tidak akan berharap lagi untuk Yeon. Memaksakan sesuatu yang bukan miliknya memang hampir mustahil untuk bersatu. Choi merenungi di sebuah jembatan sambil memandangi panorama. Sedangkan Yeon ke rumah sakit berharap bertemu dengan Choi. Di sana tidak ada Choi, melainkan Jang. Dengan kasarnya ia berkata kepada Jang untuk tidak membuat masalah terhadap hubungan mereka. Ia berpikir 2 tahun sebelumnya tidak pernah ada perpecahan sebelum kehadiran Jang. Oleh karena itu, ia juga meminta Jang untuk berhenti bekerja di Toserba. Yeon tidak tahu kalau sahabatnya Jang adalah orang kaya. Ia hanya beranggapan bahwa Jang memanfaatkan kebaikan seseorang. Sejatinya, yang menempatkan Jang di ruangan VIP adalah Wang Bi, bukannya Choi. Jae-woo datang untuk menemui Jang. Yeon terkejut dan baru ingat kalau Jae-woo adalah temannya Jang. Jae-woo menambahi bahwa mereka teman dekat. Yeon pun tercengang dan pergi. Jang mengajak Jae-woo untuk nonton di bioskop serta memegangi infusnya. 3 orang ini sedang patah hati. Choi sedang merenung sambil melihat pemandangan, sedangkan Yeon sedang merenung di kamar. Bahkan orang tidak bersalah pun seperti Jang. Ia tertawa sambil menutupi kesedihan. Audisi babak pelatihan. Terlihat Aeun bernyanyi dengan lantunan indah beserta gerakan fenomenal. Para juri sampai memujinya. Lagi-lagi Aeun lolos ke babak selanjutnya. Ia keluar dari ruangan juri dengan perasaan bahagia. Aeun mendapatkan telepon dari Wang Bi kalau kakaknya sedang berada di rumah sakit karena habis diajar oleh seseorang. Awalnya Aeun tidak percaya karena kakaknya jago karate. Saat Wang Bi mengirim bukti CCTV, Aeun pun akhirnya percaya dan ia mengenali 3 wanita tersebut. Kemudian Wang Bi langsung memberitahu Jang kalau adiknya berangkat untuk menghajar seseorang yang telah menghajarnya. Seketika Jang langsung mencabut infus tersebut dan pergi mengejar Aeun. Hubungan darah yang masih bersatu. Ia tak terima bila kakaknya disakiti oleh seseorang. Aeun datang menemui 3 pemimpin yang pernah melatih audisi. Ia menatap tajam kepada 1 orang. 1 pukulan mengenai wanita tersebut. Karena insting Aeun tak sehebat kakaknya, ia terkena 1 pukulan dan terjatuh. Beruntungnya temannya Jang datang menyelamatkan Aeun.
Tak disangka datang lagi 3 cowok berandalan yang sedang menggoda Eun. Teriakan nyaring dari lawan arah. Jang datang tepat waktu. Eun dan Wang Bi membereskan 3 cewek tersebut, sedangkan Jang menangani 3 cowok berandalan. Pertarungan antara jurus belalang melawan Taiji. Dengan mudahnya Jang menghempaskan 2 cowok tersebut. Tinggal 1 orang. Pertarungan mereka hampir sengit. Karena pengalaman Jang sudah malang melintang dalam dunia persilatan, dengan cerdiknya Jang menghajar cowok tersebut. Eun beserta lainnya merayakan kemenangan tersebut. Namun Eun yang sebelumnya membuat masalah, Jang menyuruhnya untuk berlari agar tidak dihajar olehnya. Karena sehabis operasi radang usus diharuskan untuk kentut, terdengar bunyi serta bau menyengat yang membuat Jang dapat segera pulang dari rumah sakit. 2 temannya hanya terdiam dengan tingkah laku Jang. Jang tiba di rumah sakit. Kebetulan Choi juga berada di sana. Ia yang masih teringat perkataan Yeon tadi, ia berkata kepada Choi kalau dia tak seburuk yang Choi pikirkan. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya sudah waktunya baginya untuk keluar dari Toserba, supaya Choi dapat meluruskan penilaiannya kepada Jang. Jang juga berterima kasih kepada Choi atas semua yang dia berikan. Ia juga mendoakan kelancaran dalam Toserbanya. Perpisahan yang singkat, Jang berpaling dan pergi. Mereka dalam kesedihan satu sama lain. Apakah yang akan terjadi? Gula aren, gula mentah. Belinya di kantor camat. Kali ini selamat berpisah dan film pun tamat. Saksikan kelanjutannya di episode 7. Terima kasih bagi yang setia menonton channel kami atau yang baru berkunjung di channel kami. Sekian dan sampai jumpa.